Diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut: mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara RM pernah mengingatkan saudara TS, apabila saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka saudara TS akan diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa waktu yang lalu ada kabar menghebohkan ya, di mana salah satu calon gubernur dari Bengkulu yaitu Rohidin Mersah ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Nah, hal ini tentu saja menjadi tanda tanya bagi banyak orang, terutama para pendukungnya, atas dasar apa sosok yang dikaguminya tersebut itu bisa tertangkap oleh kamera. Nah, hal ini akhirnya dijawab langsung oleh salah satu direktur dari KPK yaitu Alex Marwata pada saat konferensi pers beberapa waktu yang lalu. Nah, bagaimana lengkapnya dan apa saja alasan KPK menangkap Rohidin dan apa saja dugaan korupsinya berapa banyak? Nah, ini semua dijelaskan pada video ini. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak video ini. Diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut: pada bulan Juli tahun 2024, saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, saudara IF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara SF menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada saudara RM melalui saudara EP dengan maksud agar saudara SF tidak dinonjobkan sebagai kepala dinas. Saudara TS mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, alat tulis kantor, potongan SPPD, surat perintah perjalanan dinas, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, saudara RM pernah mengingatkan saudara TS, apabila saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka saudara TS akan diganti. Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor PTT pegawai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah 1 juta. Kemudian pada bulan Oktober 2024, saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EP sejumlah 1.405.000.000 rupiah. Kemudian selanjutnya para pihak tersebut dibawa ke Jakarta. Tadi sudah dibawa ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada para pelaku terduga korupsi. Atas fakta peristiwa tersebut, kemudian KPK telah menemukan adanya permulaan bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EP atau AC, ini ajudan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf E ini pasal pemerasan ya, dan pasal 12 B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah dirubah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal KUHP. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari
pertama terhitung mulai hari ini tanggal 24 November tahun 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2024. Penahanan dilakukan di rutan cabang KPK. Apakah ada kaitannya dengan pilkada? Iya, tadi saya sampaikan kan, ini penggalangan terkait dengan dukungan ya, permintaan dukungan ini kan sudah dimulai dari bulan Juni Juli ya. Jadi sebetulnya penyelidikan ini sudah ya beberapa bulan yang lalu, tidak baru kemarin hari Jumat kita dapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang. Itu titik puncaknya, tetapi rangkaian kegiatannya sendiri atau menurut bahasa kalian itu operasinya itu sudah lama lewat klarifikasi verifikasi dari pelapor masyarakat yang mengikuti rapat-rapat itu ya, yang menyampaikan ke KPK, kita verifikasi kebenarannya, kemudian dari hasil rekaman karena pelapor juga menyampaikan sesuai dengan yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas ya, dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun sejumlah dana ya, termasuk ya lewat potongan dari PTT ya, perbaikan tunjangan TPP kok, TPP ya, tunjangan perbaikan penghasilan pegawai itu dipotong, termasuk juga dari ya iuran mungkin dari pengusaha dan lain sebagainya. Itu ya, tujuannya untuk ke sana. Jadi apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak, karena saya sampaikan tadi bahwa penyelidikan dimulai sudah lalu, bahkan sebelum pendaftaran kali ya, sebelum pendaftaran calon ya. Calon kita mulai melakukan penyelidikan, tidak tahu mana yang mendukung ya, jadi tidak ada hubungannya, dan saya pastikan itu ya tidak ada kaitannya dengan partai tertentu, warna tertentu ya. Ini murni penindakan itu karena berdasarkan informasi dari masyarakat ya, dan mungkin juga dari para pegawai yang merasa keberatan untuk membayar iuran yang diminta oleh RM tadi. Kemudian ya, bagaimana mencegah money politik ya. Saya setelah kejadian ini mendapat WA dari beberapa nomor yang nggak saya kenal. Dia menyampaikan, Pak, ini di daerah tertentu juga sama, gitu kan. Dia sebut bahkan sudah dalam taraf TSM, terstruktur, ya, sistematis, masif. Dan ya ini kan sudah lama fenomena seperti ini kan, gitu kan. Bahkan dari kajian KPK bersama LIPI dan juga Mendagri sendiri kan sudah melakukan penghitungan rata-rata berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah itu ya, tingkat 2 itu kalau nggak salah ya itu 20-30 miliar. Kemudian tingkat provinsi sekitar 50 miliar. Itu baru untuk mencalonkan loh ya, biaya kampanye. Belum tentu menang. Kalau mau menang ya 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya, konon seperti itu. Jadi kemenangan itu ya banyak bergantung pada sejumlah uang nanti yang akan diberikan kepada masyarakat kan, seperti itu. Salah satunya itu membeli suara. Ini yang biaya yang paling besar, termasuk juga untuk honor dari para ya pendukungnya kan, seperti itu kan, saksi-saksi dan lain sebagainya. Itu tadi itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan ya tentu membutuhkan kemampuan keuangan yang tinggi juga ya. Memang tidak harus dari calonnya ya, kebanyakan mencari sponsor kan, begitu, mencari sponsor, termasuk antara aja dengan cara-cara seperti ini kan, mencari dukungan dengan menjanjikan nanti kalau saya menang kamu tetap jadi kepala dinas dan lain sebagainya ya. Kalau nggak mendukung, kalau saya menang nanti saya ganti ya kan, seperti itu. Jadi ada semacam pemaksaan, intimidasi kepada para penyelenggara di daerah itu, pejabat-pejabat di daerah termasuk pegawainya itu untuk mendukung petahana. Nah, ini yang terjadi, dan ya kami meyakini hanya Bengkulu ya, wilayah yang lain kalau petahananya yang maju barangkali sudah terjadi juga.
Ya, itulah tadi penjelasan yang cukup detail ya, yang disampaikan oleh Alex Marwata, di mana di sini, jumlah uang yang disita oleh KPK itu sekitar kurang lebih 7 sampai dengan 8 miliar ya. Nah, hal ini, penangkapan ini diduga itu atas alasan adanya pemerasan atau tekanan kepada para pegawai dan juga pejabat yang ada di, Bengkulu. Nah, hal ini dilakukan agar para pejabat-pejabat tersebut untuk bisa membantu mendukung dalam hal moral ataupun dalam hal dana. Nah, di sini, bisa dikatakan hampir dari semua pejabat, semua institusi yang ada di provinsi, itu diminta agar bisa membantu pasangan Rohidin Mersah dan Meriani ini. Itu dalam rangka untuk bisa maju di pilkada gubernur. Nah, seperti yang diterangkan oleh Alex Marwata tadi, kalau penyelidikan ini, itu bukan hanya terjadi beberapa hari atau beberapa minggu saja, tapi ini sudah dilakukan oleh KPK, bahkan sebelum adanya pendaftaran pencalonan, kepala daerah. Nah, tentu saja hal ini, tidak menjadikan kalau kasus ini adalah politis, karena memang KPK bertindak atas adanya informasi dari masyarakat dan diantaranya adalah para pejabat dan pegawai yang ada di, Bengkulu bahwa mereka tidak senang dengan apa yang menjadi perintah dari, Rohidin Mersah ini. Akhirnya mereka mengadu ke KPK dan pada saat itu akhirnya diadakanlah penyelidikan di beberapa tempat dan juga beberapa orang yang, yang meriset atau menyelidiki apakah benar memang pengaduan ini. Sehingga akhirnya, terjadi pada hari Jumat kemarin, itu sekitar tanggal 23 apa 24 ya. Nah itu, dilakukan penangkapan pada saat Rohidin Mersah, eee, dengan bersama beberapa koleganya. Dan di sini ada informasi yang beredar, ada 7 orang lagi yang ditangkap. Nah kita juga belum tahu ya ini yang tersebar di media sosial, yaitu ada Saidir, Kadis Diknas, Safriandi, Kadis Kelautan, Karmawanto, Kadis Koperasi, Sarif, Kadis Naker, Tejo, Kadis PU, Teddy Alfian, Karo Umum, dan terakhir nomor 7 ada Doni, Kadis ESDM yang sedang dijemput. Nah itulah beberapa, nama yang tersebar di media sosial yang tentunya kita tidak bisa memastikan bahwa itu benar atau salah ya, tapi memang tadi Alex Marota menjelaskan inisial ada siapalah disebutkan tadi bagaimana prosesnya ini akhirnya bisa terjadi. Nah itulah, penyebab kenapa akhirnya Rohidin Mersah ini ditangkap oleh KPK. Semoga yang bertanya-tanya atau bingung kenapa hal ini bisa terjadi hanya beberapa hari sebelum hari pencoblosan, akhirnya bisa terjawab ya. Nah jadi Eden Project sampai di sini dulu, bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.